Hai semua, saya Audrey. Saya Putri. Hai, saya Nesya. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai bullying. Hal pertama yang harus kita ketahui, apa itu bullying? Bullying adalah perilaku agresif yang dilakukan secara berulang dan disengaja untuk menimbulkan perasaan tidak nyaman, bahkan cedera bagi para korbannya. Ada beberapa tipe bullying. Bullying secara verbal, bullying secara fisik, bullying secara rasional, dan bullying elektronik. Bullying dalam bentuk verbal adalah bullying yang paling sering dan mudah dilakukan. Bullying ini biasanya menjadi awal dari perilaku bullying yang lainnya. Contoh bullying secara verbal antara lain yaitu julukan nama, celaan, fitnah, dan lain-lain. Bullying secara fisik paling tampak dan mudah untuk diidentifikasi. Contohnya adalah seperti memukul, menendang, menampar, dan lain-lain. Bullying secara rasional adalah memutuskan relasi hubungan sosial seseorang dengan tujuan pelemahan harga diri. Bullying elektronik adalah bentuk perilaku bullying yang dilakukan pelakunya melalui sarana elektronik seperti komputer, handphone, internet, website, chatting room, email, SMS, dan sebagainya. Jadi apa sih tanda-tanda jika anak mengalami bullying? Pertama, terdapat perubahan perilaku. Anak yang mengalami bullying mungkin menjadi lebih tertutup, mudah cemas, mudah marah. Mereka juga mungkin menunjukkan penurunan konsentrasi saat belajar. Yang kedua, perubahan fisik. Anak yang mengalami bullying fisik mungkin memiliki bekas luka atau memar di tubuhnya. Dan yang ketiga, perubahan emosional. Anak yang mengalami bullying mungkin merasa sedih, takut, atau tidak berdaya. Mereka juga mungkin kehilangan minat pada kegiatan yang awalnya mereka sukai. Ada sebuah kasus yang sempat menjadi perbincangan hangat pada Februari tahun 2023 lalu, di mana ada seorang anak berusia 11 tahun yang mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri akibat tidak tahan terus-menerus menerima ejekan tidak memiliki ayah dari teman-teman di sekolahnya. Sering juga ia disebut sebagai anak yatim oleh teman-temannya. Diketahui bahwa ayah dari korban telah meninggal dunia sejak lama dan korban hanya tinggal bersama ibu dan kakaknya. Dari contoh pemaparan kasus tadi bisa disimpulkan bahwa bullying dapat memberikan dampak yang berkepanjangan pada kesehatan mental anak. Ada beberapa dampak atau bahaya yang mungkin terjadi pada anak-anak yang mengalami bullying. Pertama, disfungsi sosial. Anak yang mengalami bullying mungkin mengalami kesulitan dalam berinteraksi dengan orang lain dan membangun hubungan sosial yang sehat. Bullying seringkali menciptakan rasa takut dan kekhawatiran pada anak. Mereka mungkin menjadi lebih waspada terhadap lingkungan sekitar, merasa sulit untuk percaya pada orang lain, dan merasa bahwa mereka tidak diterima oleh kelompok atau lingkungan sekitarnya. Sehingga hal ini dapat menghambat kemampuan anak untuk membentuk hubungan sosial yang positif. 2. Rasa rendah diri. Bullying seringkali melibatkan serangan terhadap aspek-aspek fisik, emosional, ataupun sosial anak. Ini dapat membentuk persepsi diri yang negatif dan merusak citra diri anak. Anak-anak cenderung mencari validasi dan persetujuan dari teman sebayanya. Jika mereka dibully, hal itu dapat membuat mereka meragukan diri sendiri dan merasa tidak pantas mendapatkan persetujuan atau kasih sayang dari orang lain. 3. Insomnia. Anak yang mengalami bullying mungkin mengalami kesulitan tidur atau sering terbangun di malam hari akibat beban yang ada di pikirannya mengenai perilaku yang ia alami.
Mereka mungkin terus memikirkan atau merenungkan peristiwa-peristiwa yang terkait dengan bullying, sehingga membuat mereka sulit untuk tidur. 4. Kecemasan. Anak yang mengalami bullying mungkin mengalami kecemasan pada situasi-situasi tertentu yang membangkitkan memorinya tentang perilaku yang ia alami. Disebutkan tadi bahwa bullying dapat merusak harga diri dan percaya diri si anak. Saat anak menghadapi situasi yang mirip dengan kejadian bullying, mungkin akan muncul perasaan tidak mampu atau takut akan perlakuan negatif dari orang lain terulang kembali. 5. Depresi. Anak yang mengalami bullying mungkin merasa sedih atau putus asa, bahkan kehilangan minat pada kegiatan yang mereka sukai. Tekanan psikologis ini dapat membuat anak merasa tidak mampu mengatasi masalahnya karena ia terus memikirkan hal-hal tersebut yang membuatnya mengalami stres kronis. Terakhir, rasa ingin bunuh diri. Dari contoh kasus tadi, kita bisa katakan bahwa hal buruk yang mungkin terjadi pada anak yang mengalami bullying adalah mereka merasa tidak berdaya dan mungkin melakukan perencanaan bunuh diri. Bullying menciptakan lingkungan yang tidak aman dan tidak nyaman bagi para korbannya. Perasaan ketidakamanan inilah yang dapat menciptakan kecemasan yang luar biasa, sehingga membuat korban merasa kesepian, menderita, dan putus asa. Akhirnya mereka menganggap bahwa bunuh diri adalah cara untuk mengakhiri penderitaan mereka. Dapat kita simpulkan bahwa bullying memiliki dampak yang sangat berbahaya bagi kesehatan mental anak. Meskipun setiap anak mungkin memberikan respons yang berbeda terhadap bullying. Ada anak yang cenderung memberikan respons cuek dan tidak peduli, tapi pada sebagian anak mungkin mereka memberikan respons yang sangat sensitif. Bagaimanapun kemungkinannya, sebagai orang tua, kita tetap harus mengawasi anak, baik di lingkungan sekolah maupun lingkungan tempat ia bermain, dan memberikan dukungan penuh untuk si anak. Langkah-langkah konkret yang dapat diambil dalam penanganan bullying. Yang pertama, upaya pencegahan melalui keluarga dapat dilakukan dengan meningkatkan ketahanan keluarga dan memperkuat pola pengasuhan. Hal tersebut meliputi menanamkan nilai-nilai keagamaan dan mengajarkan cinta kasih antar sesama, memberikan lingkungan yang penuh kasih sayang sejak dini dengan memperlihatkan cara berinteraksi antar anggota keluarga, membangun rasa percaya diri anak, menumbuh keberanian dan ketegasan anak serta mengembangkan kemampuan anak untuk bersosialisasi. Mengajarkan etika terhadap sesama, yaitu menumbuhkan kepedulian dan sikap menghargai. Memberikan teguran mendidik anak jika melakukan kesalahan. Mendampingi anak dalam menyerap informasi, utamanya dari media televisi, internet, dan media elektronik lainnya. Yang kedua, upaya yang dapat dilakukan oleh anak, yaitu mampu melawan ketika terjadi bullying terhadap dirinya, mampu memberikan bantuan ketika melihat bullying terjadi, seperti melerai atau mendamaikan, dan mendukung teman dengan mengembalikan kepercayaannya, melaporkan kepada pihak sekolah atau orang tuanya. Yang ketiga, upaya yang dapat dilakukan oleh sekolah, merancang dan membuat desain program pencegahan yang berisikan pesan kepada siswa bahwa perilaku bully tidak diterima di sekolah dan membuat kebijakan anti-bullying, membangun komunikasi efektif antara guru dan siswa, mengadakan diskusi dan ceramah mengenai perilaku bully di sekolah, menciptakan suasana lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan kondusif, menyediakan bantuan kepada siswa yang menjadi korban bully, melakukan pertemuan berkala dengan orang tua atau komite sekolah.
Pengawasan orang tua terhadap penggunaan gadget pada anak. Penggunaan gadget telah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Namun, penggunaan gadget pada anak usia tengah sampai akhir dapat memiliki pengaruh positif maupun negatif. Oleh karena itu, berikut adalah beberapa langkah konkret yang dapat diambil oleh orang tua untuk membantu anak menggunakan gadget secara positif. Yang pertama, berikan batasan waktu. Berikan batasan waktu yang pasti kepada anak untuk menggunakan gadget. Pastikan bahwa anak memiliki waktu yang cukup untuk bermain, belajar, dan berinteraksi. Yang kedua, ajarkan keterampilan digital. Ajarkan anak bagaimana cara menggunakan gadget dengan aman, memilih konten yang sesuai, dan lainnya. Yang ketiga, berikan pengawasan. Pastikan bahwa orang tua mengawasi penggunaan gadget dan pastikan bahwa anak tidak terpapar konten yang tidak pantas dengan usianya atau berbahaya. Ingatlah, setiap tindakan kecil memiliki dampak yang besar. Stop bullying sekarang, mari jadi bagian dari perubahan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan menyenangkan bagi semua. Terima kasih telah menonton sampai habis. Semoga ilmu yang kita bagikan bisa bermanfaat.